Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal pertama ayatnya yang ke-52. Demikian dikatakan, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Di bahasa Batak di Doksongonon, akan nagogoi di paijur rosian habang sanasida, di pabakit do akan met-met. Allah menginginkan yang rendah hati. Pernahkah Anda merasa bahwa dalam hidup ini Anda harus selalu tampil hebat, kuat, dan sukses di depan orang lain? Di dunia yang penuh persaingan ini, kadangkala kita merasa perlu untuk membuktikan diri kita bahwa kita mampu, berdaya, dan tak tergoyahkan. Namun, apakah kita pernah bertanya, apakah semua itu yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan? Dalam firman Tuhan Lukas 1 ayat 52, kita diingatkan bahwa Ia menurunkan orang yang kuat dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah hati, menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat kemegahan duniawi, melainkan hati yang penuh kerendahan dan ketulusan. Maria, dalam pujiannya yang tercatat dalam Lukas pasal 1, mengungkapkan bagaimana Allah bekerja dalam cara yang berlawanan dengan pola pikir dunia. Orang-orang yang rendah hati, yang mungkin tampak tidak penting di mata manusia, justru menjadi sasaran kasih karunia Allah. Ketika kita memposisikan diri dalam kerendahan hati, kita membuka pintu bagi Allah untuk bekerja dalam hidup kita. Kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan, dan bahwa hanya dalam dirinya kita dapat bertumbuh dan diberdayakan. Panggilan bagi kita semua adalah untuk meneladani kerendahan hati Kristus, seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6-8. Meskipun Kristus adalah Allah, Dia tidak memegang teguh kemuliaannya, melainkan merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Maka mari kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan atau prestasi kita sendiri, tetapi untuk membuka hati kita kepada Allah yang bekerja melalui orang-orang yang rendah hati. Ingatlah bahwa Allah menginginkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, sebab hanya dengan hati yang rendah kita dapat mengalami kuasa-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh indah kabar yang Tuhan sampaikan bagi kami semua saat ini. Melalui Lukas 1 ayat 52, Engkau mengingatkan kami bahwa bukan dengan kekuatan, dengan kemegahan, dengan kekuasaan kami beroleh kasih karunia dari Tuhan, tetapi justru lewat kerendahan hati, kasih karunia dan kuasa Tuhan
semakin nyata boleh kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, tuntun dan bimbing kami menjalani hari-hari kami saat ini dengan penuh kerendahan hati, agar kami senantiasa boleh mempelajari dan mengimani kasih karunia dan kebesaran Tuhan yang kami lihat dan kami rasakan dalam keseharian kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.